untuk pencalonan presiden, agar tidak terjadi perdagangan baru yang lebih berbahaya, misalnya ada 30 partai besok, lalu bersepakat misalnya 30 itu sudah kamu yang memimpin itu, kamu memimpin itu, kita berkoalisi sekarang. Ya, antar partai itu, antar partai. Sekian banyak itu ya. ya. Mati lagi kan hak rakyat itu. Betul. Diperdagangkan di antara elit yang bisa membentuk partai. Itu bisa ketemu 29 lawan 1 itu Pak bisa, ya, kalau 30 ya. Bisa 29 kompak, sisain ya. satu jadi lawannya. Iya, disisain satu, kamu yang jadi lawan, yang kami pegang semua. Bisa begitu. Habis, ya. Pemilu enggak ada pemilu lagi. Ini berarti yang diminta dalam rekayasa tadi itu, konstitusional itu. Oleh sebab itu kalau saya mengusulkan begini, besok pencalonan itu dibatasi. Kalau partai perorangan boleh semua, ya kan, yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu. Tapi kalau mau bergabung, karena Undang-Undang Dasar mengatakan partai politik atau gabungan partai politik, dibatasi saja. Apabila gabungan partai sudah mencapai 30%, misalnya 30% dari seluruh partai peserta pemilu, maka koalisi ditutup. Sehingga maksimum 30%. Maksimum 30%. Penggabungan itu ya. Sehingga partai lain bergabung ke partai lain lagi. Sehingga kalaupun itu terjadi bisa muncul 3 calon gitu ya. Iya. Itu bisa pembatasan begitu Pak ya, dibikin? Bisa. Melalui undang-undang, revisi undang-undang? Bisa, undang-undang besok. Revisi undang-undang pemilu ini revisi undang-undang pemilu besok, itu kan pasal 222 yang dibatalkan. Itu harus diterjemahkan ke sebuah undang-undang baru yang memuat rekayasa konstitusional tadi. Pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pak? Betul, Undang-Undang Pemilu. Iya. Jadi itulah berarti yang dimaksud. Maka berarti sekarang tugas pembuat undang-undang adalah menindaklanjuti ini dengan bentuk revisi undang-undang pemilu Pak Mahfud ya. Dan sekaligus melakukan rekayasa. Bisa juga kembali ke ini. Besok partai politik yang mau gabungan partai politik yang mau berkoalisi boleh saja ditutup di 20% seperti sekarang. Ya, jadi kalau gabungan 20%, kalau perorangan silakan aja. Setiap partai lain yang tidak bergabung ngajukan sendiri tidak usah bergabung. Bisa aja gitu. Itu tergantung bagaimana ngatur Mas. Oh, maksudnya pakai angka 20% yang sekarang itu ya, sehingga dibatasi paling banyak 20%. Kalau sekarang kan paling sedikit. Ya, minimal sedikit. 20%, sehingga lalu semuanya berebutan. Sekarang batasi 20%, biar yang 20% itu bergabung dari sekarang, ancang-ancang gitu kan. Sekarang bagaimana kita melihat dari sisi kepentingan partai politik, misalnya tidak selalu mengikuti maunya Mahkamah Konstitusi, Pak. Kan pernah terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan, lalu tiba-tiba parpol di DPR melakukan hal sesuatu sehingga dalam tanda petik mengakali putusan itu. Mungkinkah peluang itu terjadi untuk kasus ini? Mungkin untuk ini sulit ya. Secara politis ini sulit, apalagi partai-partai mengatakan ini kan putusan MK sudah final. Dan sekarang memang sedang banyak partai-partai peserta pemilu yang merasa tidak nyaman dengan cara yang kemarin. Sehingga kalau ini mungkin tidak akan diakali lagi. Karena itu menguntungkan partai sendiri gitu Pak sebenarnya ya. Dan pasti nanti Mahkamah Konstitusi akan mengatakan pemilunya tidak sah. Kan kacau kan? Saya sudah memutuskan gitu, kok kamu langgar begitu. Ya sudah, berarti tidak memenuhi syarat sejak awal pemilu ini. Bisa saja. Dan itu akan terjadi ketegangan politik. Oleh sebab itu ini harus dianggap upaya membangun keseimbangan baru dalam ketatanegaraan kita. Satu, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Tiga, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta
serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud, termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017, melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK pencalonan dihapus presidensial. Ya itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Padahal banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini live ya. Siaran langsung. Berhenti ya? Terus ya. Ini live siaran langsung, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kawan-kawan semua, Sobat RH sekalian, karena ini terkait dengan presidential threshold ya. Jadi akhirnya dikabulkan juga perjuangan yang panjang untuk menghapuskan presidential threshold ini. Tetapi tentu yang paling menarik adalah soal why-nya itu. Ya. Saya mengingatkan kembali bahwa kalau kita bicara mengenai presidential threshold, ya, yang namanya Saldi Isra dan Soehartoyo yang sekarang menjadi wakil ketua dan ketua, bahkan Soehartoyo ketua, itu adalah dua hakim konstitusi yang punya dissenting opinion terhadap presidential threshold. Jadi 2 dari 7 ketika masa kejayaan Presiden Jokowi. Saldi Isra menjadi hakim konstitusi pada tahun 2017 ketika masa kekuasaan Presiden Jokowi yang pertama. Karena yang menominasikan adalah Presiden Jokowi. Dan pada waktu itu Presiden Jokowi termasuk orang yang tidak suka, tidak mau kalau presidential threshold dihapus. Oke? Pertanyaannya why? Ya sederhana. Karena pada waktu itu Presiden Jokowi ingin membeli semua partai politik dan agar tidak banyak pesaingnya. Watak yang sama kemudian dia juga terapkan untuk Pilpres 2024 karena dia mendukung Prabowo Subianto dan berharap sebenarnya Anies Baswedan tidak bisa nyalon. Bahkan di parlemen, di DPR, itu semua partai politik
dipeluk, di-grabbing menjadi satu, menyisakan hanya Partai Demokrat dan Partai PKS yang suaranya tidak cukup 20%, karena sebelumnya 20% kursi atau 25% suara. Maka kalau skenario mulus, maka pada Pilpres 2024 hanya ada satu calon tunggal dari istana. Yaitu siapapun yang di-endorse Jokowi akan menang karena calon tunggal. Atau kalau terpaksa ada calon lain, maka dibuatlah calon boneka. Dan itu memungkinkan dengan menyingkirkan Demokrat dan PKS sebagai oposisi pada waktu itu. Tapi di tengah jalan kita tahu Demokrat akhirnya melipir ke Prabowo, kemudian PKB dan Nasdem mendukung Anies Baswedan, sementara PDIP pecah kongsi dengan Jokowi dan mereka punya standing untuk mengajukan calon sendiri walaupun tidak berkolaborasi dengan partai lainnya. Nah sekarang Sobat Era sekalian, kita semua gembira walaupun datangnya terlambat seperti lagu Maudy Ayunda ya, cinta datang terlambat, tetapi putusan ini menyenangkan kita. Tapi kok kompak kita sama Jokowi ya, kita lihat tadi Jokowi jadi sumringah. Ya sederhana, karena kepentingannya sama, yaitu memberikan karpet merah kepada partai politik non-parlemen atau partai politik baru. Jadi Sobat Era sekalian, bolehlah kita sama kepentingan dengan Jokowi hari ini, karena memang ini adalah hal yang baik walaupun dengan motif buruk. Ya, jadi kita menghapuskan presidential threshold itu karena kita ingin melihat yang namanya unopen competition. Maka seperti yang kita dengar dari Yang Mulia Saldi Isra, wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang dari awal konsisten untuk menghapuskan presidential threshold, dia mengatakan dengan penghapusan itu ya semua partai politik itu asal dia sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu memiliki standing. Kalau ada 30 partai politik maka slottingnya 30 calon. Kalau DPR menetapkan misalnya setiap partai politik peserta pemilu wajib mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri, nah baru keren cadas ya. Maka akan ada 30 partai politik. Apa baiknya? Baiknya tidak ada money politics, atau yang namanya candidacy buying itu akan berkurang di tingkat candidacy ya. Karena misalnya Anies mau mencalonkan diri sebagai presiden, ya cukup dia dekati partai apa aja. Dan saya kira akan banyak orang yang akan mengajukan dia sebagai capres dan kemudian memasangkan dengan ketua umum partai mereka. Jangan-jangan Caimin tertarik kembali untuk bernostalgia bersama dengan Anies Baswedan walaupun sempat mengkhianatinya di Pilkada DKI. Atau Nasdem misalnya tetap menjagokan Anies Baswedan dan mencarikannya pasangan yang lebih ideal. Atau kalau mau cakep sama cakep, ya Nasdem dengan yang namanya AHY misalnya. Misalnya ya kan. Bisa saja dengan Refli Harun ya kan, siapa tahu ya kan. Jadi Sobat Era sekalian, ini adalah fenomena yang menarik ya. Kalau kita Yusril yang mengatakan bahwa pernah dalam suatu kesempatan dia mengatakan bahwa orang seperti dia sulit menjadi calon presiden karena dia tidak mau kompromi. Padahal most of the time sekarang kerjanya kompromi melulu. Bisa juga dengan partai kecilnya PBB ya, yang tidak pernah lagi lolos parliamentary threshold juga bisa menjadi calon presiden. Kan jadi akhirnya banyak calon presidennya, banyak perdebatannya, dan kita menginginkan hal-hal yang akhirnya wah luar biasa nih barang. Nah mudah-mudahan Sobat Era sekalian, ini juga berlaku di pemilihan kepala daerah. Karena logikanya sama bro, hakim-hakim MK ya. Karena kemarin itu yang namanya candidacy buying dengan Kim Plus itu luar biasa. Bahkan ada daerah dengan calon tunggal tapi mayoritas dengan calon 2-1
Kimplas, dan satunya lagi hanya PDIP saja. Jadi kalau kita pakai logika ini, ya sebenarnya agak aneh. Kenapa kemudian MK tidak menghapuskan yang namanya threshold di pemilihan kepala daerah? Kenapa hanya di presiden saja? Karena kita karena ada calon independen. Iya, tetapi kalau kita mau jujur, calon independen itu tidak akan laku kalau keran dibuka. Dan terbukti kan kemarin tidak ada satupun calon independen di seluruh Republik Indonesia ini ketika keran MK mengecilkan persentase dari konteks DKI, misalnya dari 20% kursi hanya menjadi 7,5% atau 6,5% suara misalnya. Jadi sahabat sekalian, harusnya berlaku kesejajaran bahwa semua peserta pemilu itu berhak mengajukan calon. Untuk pilkada karena tidak masuk dalam konstitusi, ya udah calon independen. Tentu calon independen juga harus dipermudah biar ada an open competition sesungguhnya. Kembali kepada, kok Jokowi senang? Iyalah. Karena Jokowi kemudian akan bisa menominasikan siapapun yang dia endorse. Konon katanya uangnya banyak. Ya. Kalau kita dengar Deddy Sitorus, nggak mungkin lah tidak ada kickback katanya. Tidak mungkin tidak ada yang namanya golden share dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak mungkin PT-nya ndak ada ya kan kalau kita bicara mengenai uang yang mungkin bisa dikumpulkan oleh Presiden Jokowi. Jadi tidak heran kalau kemudian lembaga internasional menominasikannya sebagai salah seorang pemimpin yang terkorup misalnya. Jadi dengan demikian Kaisang bisa menjadi calon presiden. Hampir pasti. Sepanjang PSI misalnya bisa lolos sebagai peserta pemilu setelah verifikasi. Kemudian Anies tentu dengan mudah akan menjadi calon presiden. Dia tinggal pilih partai politik yang mau menjagokannya. Pasti laku keras juga. Gibran mau berpasangan sama Kaisang, ya silahkan saja. Nah, yang buntung itu Prabowo. Kalau Prabowo berpikir ala Jokowi, yaitu bagaimana mematahkan lawan politik di depan agar tidak mendapatkan calon yang memadai. Calon yang bisa dikendalikan dari awal. Karena kenapa? Karena sekarang koalisinya gemuk juga. Partai PDIP tidak bisa mengajukan calon presiden sendiri seandainya thresholdnya 20% kursi atau 25% suara. Artinya apa? Kalau Partai Istana kompak mendorong kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden, maka bisa jadi calon tunggal dia. Dan dalam perubahan undang-undang tinggal dibunyikan kemungkinan calon tunggal boleh. Walaupun sesungguhnya ada larangan juga, yaitu tidak boleh memborong yang mengakibatkan tidak ada calon berikutnya. Tapi bagaimana kalau misalnya partai politik tersebut tidak bisa dipaksa untuk berkoalisi dengan PDIP? Maka baik PDIP maupun partai yang ditinggalkan tersebut tidak bisa ikut pada pilpres berikutnya karena mendapatkan sanksi. Itu yang saya pahami ya. Jadi sahabat era sekalian, kita patut bergembira termasuk kalau seandainya Refli Harun dan kawan-kawan membentuk partai politik baru sebagai partisipasi warga masyarakat dalam politik, terutama politik nasional. Jadi kalau setiap partai politik boleh bahkan diwajibkan mengajukan calonnya sendiri, tentu dia akan berpikir menampilkan, mencari tidak hanya kader terbaik, tapi tokoh terbaik untuk diajukan sebagai calon presiden. Nanti tetap mengkerucut juga dengan beberapa calon. Atau pakai strategi partai politik mengajukan dulu calonnya sendiri agar dapat panggung politik. Nanti bergabung saja dengan yang menang. Kira-kira begitu.
Jadi saudara sekalian, tumben-tumbennya tidak biasa putusan MK ini menyenangkan hampir semua kalangan kecuali orang yang berambisi untuk menjadi calon presiden tanpa menghiraukan yang namanya demokrasi yang partisipatif, ya, a genuine democracy. Tanpa memperhatikan slogan pemilu yang jujur dan adil, ya. Pemilu yang fair, democratic and just, ya. Yang fair, yang demokratik, yang adil, ya. Jadi saudara sekalian, just itu adil. Jadi apa? Free, ya, fair and free and democratic election. Jadi pemilu yang bebas, pemilu yang adil, dan pemilu yang demokratis. Jadi saudara sekalian, saya senang, ya, kita semua senang dengan hapusnya presidential threshold. Don't worry dengan kekhawatiran bahwa wah nanti Kaisang akan mencalonkan diri. Tidak apa-apa. Nanti Gibran juga akan mencalonkan. Ya tidak apa-apa juga. Karena mereka punya yang namanya citizen right untuk menjadi calon sepanjang itu dicapai dengan jalan konstitusional. Bukan sebagai kong kali kong terhadap kekuasaan kehakiman. Ada intervensi di sana yang merupakan skandal yang maha besar dalam sejarah Republik Indonesia. Sehingga orang yang belum cukup umur menjadi atau dipaksa menjadi pemimpin Republik Indonesia. Jadi nanti pada tahun 2029 Gibran Rakabuming ya sudah akan berusia 42 tahun atau 41 tahun ketika kontestasi dan dianggap sudah memadai karena sudah pernah menjadi wakil presiden. Kalau Prabowo ingin lagi sebagai wakil presiden, maka Prabowo akan menjadi wakil presiden juga. Lalu bagaimana? Kalau nanti yang lain mau jadi wakil presiden. Jadi yang namanya Gibran tidak lagi menjadi wakil presiden. Jadi calon presiden. Sementara Prabowo kalau mau menginginkan tetap menjadi presiden harus berhadapan dengan calon yang mungkin lebih dari 3. Ya. Ada calon dari Ganjar Pranowo barangkali masih dijagokan oleh PDIP atau bahkan PDIP beralih ke Anies Baswedan atau upaya memasangkan Anies Ganjar, Afgan, Anies fit Ganjar atau nanti bagaimana. Begitu sobat RH sekalian ya. Karena itu ini hal yang penting yang harus kita pahami bahwa putusan ini memberikan gairah kepada kita semua. Jadi Ges Khalifa yang kita kenal ya sebagai orang yang katakanlah apa istilahnya ya, orang yang katakanlah sangat dekat dengan Anies Baswedan. Waduh kalau begini kita bergairah juga katanya memarketingkan Anies Baswedan. Begitu ya. Ya apakah kita akan tetap mencalonkan Anies Baswedan atau tidak ya kita akan lihat bagaimana konstelasi politik ke depan. Karena politik itu dinamis ya. Tidak boleh kemudian kita berpikir bahwa hanya 1 atau 2 orang saja yang bisa menjadi pemimpin negara ini. Paling tidak di-challenge partai-partai politik yang ada untuk menghasilkan calon sendiri. Begitu saudara sekalian ya. Oke ya. Oke. Kita akan lihat ya. Oke, sobat RH sekalian, coba kita lihat komentar sobat RH sekalian dalam konteks ini ya. Pilpres masih lama tapi gairah sudah muncul dengan hilangnya presidential threshold ini. Ya sudah, orang-orang yang kompeten berkompetisi saja secara fair untuk mendapatkan kemenangan. Parcok nggak boleh ikut, ya. Aparat berseragam tidak boleh ikut. Tidak boleh ada penggunaan fasilitas negara. Tidak boleh ada intimidasi terhadap kepala-kepala desa dan lain sebagainya. Please,
pemimpin negara ini, ya, bagaimana kita mengajarkan tentang demokrasi yang bermartabat, ya, yang kita bisa pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terhadap hal ini. Sayang kok di sini mati melulu saya. Kenapa? Ada masalah mungkin ya. Mungkin ada settingnya atau apa. Tetapi HP saya tetap hidup ya. Untuk mendengarkan komentar-komentar sobat RH sekalian. Jadi sobat RH sekalian, ada yang berkomentar banyak ya. Yang buntung para maklar, pemodal, lembaga survei. Is it? No. Lembaga survei untung. Kenapa untung? Karena calonnya banyak. Cuma dalam konteks ini tidak ada lagi pembayaran yang maha dahsyat. Karena terjadi diferensiasi. Calon banyak, nggak seperti kemarin. Ya, lembaga survei bisa dibayar untuk dalam tanda kutip memenangkan calon tertentu, memberikan sebuah persepsi yang baik terhadap calon tertentu, sehingga kemudian menggiring masyarakat untuk mengikutinya. Oke. Kemudian asal nggak muncul tukang mebel lainnya aja. Lah, munculnya tukang mebel itu dua faktor. Faktor dipilih oleh rakyat, kedua faktor ya parcok ikut ambil bagian, lembaga-lembaga negara yang harusnya netral ikut ambil bagian. Intinya adalah muncul karena pemilu yang tidak fair, pemilu yang tidak jurdil, pemilu yang curang. Ya. Jangan tanya who tapi why ya. Malah lembaga survei makin punya daya tawar yang tinggi. Siapa yang mampu bayar mahal, eleknya bakal tinggi. Saatnya oligarki bermain. Ya. Bayangkan kalau ada 30 calon, kemudian oligarki main di ke 30 calonnya karena butuh duit semua. Luar biasa kan. Oke. Anak tukang kayu dari Solo semoga lekas tersingkir. Lama nggak muncul, sibuk kah? Iya sibuk ya, karena saya sedang sibuk menyiapkan sesuatu ya, sobat era sekalian. Oligarki akan mengerahkan kekuatannya ke PSI kecuali kalau HR Indonesia sudah berakal sehat. HR itu apa ya? Apa? Blackwater. Apakah yang terhormat RH dihack sehingga lama tidak live? Enggak ya. Kebetulan saja saya ada kerjaan sehingga tidak live. Tapi by the way, kenapa ini mati terus di sini ya? Di komputer saya ini tidak bisa berjalan dengan baik videonya. Mati ya. Berapa menit mati. Kemudian ya apalagi ya? Jadi sobat era sekalian, panggung belakang politik dari PT 0% sama dengan partai perorangan Pak Refli. Apa maksudnya partai perorangan ya? Oke. Kalau saya lebih tertarik misalnya semua partai diwajibkan untuk mencalonkan. Saya ada pernah misalnya kemudian panggung belakang politik PT 0% ya. Ayo Pak Anies segera bikin partai. Ini ada orang bodoh yang namanya Ari Triwijayanto. Saya mengemukakan sebuah fenomena. Jadi saudara sekalian, begitu saya bergembira, tiba-tiba seorang rekan saya mengatakan, saya dimintai pendapat oleh ketua umum partai politik. Bagaimana sikap kita soal penghapusan presidensial threshold ini? Rupanya dia mengatakan jangan 20%, 7,5% saja. Sesuai dengan perolehan kita. Tapi rupanya MK bablas dengan 0%. Jadi buktinya Paman Usman itu dissenting.
jangan salah, kan bisa juga untuk alibi kan. Buktinya Paman Usman dissenting. Padahal ini kalau kita bicara tentang konstelasi politik Sobat Era sekalian, maka ini menggembirakan. Tidak haram juga Jokowi senang. Emang kalau Jokowi senang kenapa? Kenapa ada persoalan dengan itu? Saya kan tidak mengkritik Jokowi. Saya mengatakan dia senang pasti. Cuman apakah kemudian MK diintervensi? I don't know exactly. Tetapi intinya adalah semua senang. Yang tidak senang itu Prabowo kalau dia berniat untuk menjadi the second term of office. Dan pastilah akan seperti itu. Teman-temannya, koleganya, orang dekatnya, inner circle-nya menyarankan Prabowo agar 2 periode. Oke. Malam Bang Kang Refli, alhamdulillah sekarang sudah dihapus PT-nya. Jadi besar kemungkinan ARB bisa nyapres lagi, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat saja ke depannya ya. Partai hanya sebuah kendaraan politik, namun manusianya yang tidak menghargai pemilihnya kalau sudah jadi seenak udelnya. Semoga rakyat Indonesia dapat mengikuti rakyat Aceh yang selalu bertentangan dengan oligarki. Saat oligarki ke Mulyono dulu orang Aceh lebih condong ke Prabowo. Saat oligarki ke Prabowo orang Aceh ke Anies. Tapi oligarki selalu menang. Itu masalahnya ya. Refli Harun mau membentuk partai bernama apa? Tunggu tanggal mainnya ya. Saya dari Cianjur Kang. Oke. Presidensial threshold 0% arahnya ke partai perorangan Pak Refli. Maksudnya apakah bisa ke arah sana? Kok partai perorangan? Calon perseorangan maksudnya ya. Calon perseorangan sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ya. Tidak boleh calon perseorangan karena tidak tercantum dalam konstitusi ya. Walaupun saya punya perspektif yang berbeda, tapi itu sudah putusan Mahkamah Konstitusi. Entah kalau ada yang mengusulkan dan MK berubah. Saya bikin polling sobat era sekalian, kalau RH dan kawan-kawan membentuk partai baru, apakah sobat sekalian mau bergabung? Yang mengatakan mau bergabung itu 67%. Yang tidak mau bergabung 21%. Ragu-ragu cenderung bergabung 7%. Ragu-ragu cenderung tidak mau bergabung 5%. Alhamdulillah, rupanya banyak juga yang kemudian mengatakan mau bergabung kalau RH dan kawan-kawan membentuk partai politik. Ada yang bilang asal benar amanah untuk kepentingan masyarakat Indonesia, aku gabung. Siap bergabung dan membesarkan partai Om, secepatnya dibentuk Om Refli. Siap gabung kalau untuk kepentingan rakyat. Waduh gimana ya, yang saya takutkan tuh sekarang bagus periode berikutnya beringas. Lama-lama warnanya berubah seiring banyaknya mulut. Saya sih cenderung golput apabila warna partai berubah menjadi penjilat. Ya. Harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Orang baik harus kita dukung. Siap bergabung sama orang-orang yang punya akal sehat Bang Refli. Partai non politik silakan, tapi kalau partai politik maaf enggak deh. Ya. Partai apa yang non politik? Partai non politik itu adalah party, artinya pesta ya barangkali ya. Atau pihak kalau dalam hukum. Ya sahabat sekalian, itu saja. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan ya bagi kita semua. Sedikit analisis. Ternyata Mulyono senang dengan presidensial threshold 0 ini karena PSI yang tidak masuk Senayan akan memiliki standing untuk mengajukan calon. Soal dipakai atau tidak itu soal lain. Saya kira skenario pertama, Prabowo akan ditawarkan tetap didampingi oleh Gibran, ya Fufu Fafa. Tapi kalau kemudian Prabowo tidak lagi mau Fufu Fafa karena hanya disanggah oleh partai kecil PSI, maka barangkali dengan kekuatan finansialnya Mulyono akan mendorong Gibran sebagai calon presiden. Bila perlu berdampingan dengan Bobi Nasution atau bahkan dengan Kahiyang sekalipun, ya dengan motornya Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai PSI. Itu saja sobat sekalian ya, mudah-mudahan hal ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.